Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Putu Arisanti Febriani, bisa dipanggil Santi, nomor urut 231 dari gugus Majapahit, dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, program studi Pendidikan Bahasa Inggris. Di era 4.0 seperti saat ini, dengan perkembangan zaman dan juga teknologi yang begitu pesat, banyak hal dan berbagai aspek yang mengangkat isu perihal kesehatan mental. Apakah kalian semua telah tahu apa sih itu kesehatan mental? Kesehatan mental ialah kestabilan suatu mental atau emosional yang dimiliki oleh setiap individu untuk mengelola emosi mereka agar menjadi emosi yang positif, produktif, aktif, dan juga kreatif. Berbicara tentang isu kesehatan mental, biasanya isu ini sering dikaitkan dengan masalah orang dewasa. Namun nyatanya, penyakit kesehatan mental ini dapat menyerang segala kalangan, baik anak-anak, remaja, maupun orang dewasa. Apakah kalian pernah mendengar pepatah yang mengatakan, di dalam tubuh yang kuat terdapat jiwa yang sehat? Hal itu menandakan bahwa menjaga kesehatan mental sama pentingnya seperti menjaga kesehatan fisik. Mengapa demikian? Karena dengan menjaga kesehatan mental dapat mempengaruhi pola pikir kita agar menjadi lebih positif, sekaligus mempengaruhi agar tubuh kita dapat bergerak secara lebih produktif dan aktif, baik secara emosional, psikologis, maupun sosial. Mengamati beberapa saat belakangan ini, banyak jejaring sosial membahas tentang fenomena kesehatan mental. Salah satunya mungkin seperti TikTok, Instagram, maupun jejaring sosial lainnya. Kali ini saya akan membahas salah satu fenomena kesehatan mental yang kerap dibahas dan banyak menyerang kaum remaja, yaitu adalah anxiety. Mungkin banyak dari kalian yang sudah tidak asing lagi atau pernah bahkan sering membaca artikel-artikel terkait mengenai anxiety. Nah, lalu apa sih itu anxiety? Mari kita bahas sedikit tentang apa sih itu anxiety. Anxiety adalah suatu kondisi emosi yang terjadi pada suatu individu di mana emosi tersebut menimbulkan perasaan gelisah, cemas, overthinking yang berlebihan, di mana perasaan-perasaan negatif tersebut dapat mempengaruhi aktivitas dan rutinitas mereka sehari-hari. Anxiety kerap kali menyerang para kaum remaja. Kenapa sih penderita anxiety didominasi oleh para remaja? Ada 4 faktor yang menyebabkan kenapa anxiety ini banyak diidap oleh remaja. Yang pertama adalah rasa insecure, yaitu kurangnya rasa percaya diri terhadap diri sendiri. Yang kedua dikarenakan putus cinta. Yang ketiga dikarenakan masalah finansial, di mana mungkin remaja ingin mengikuti gaya hidup seperti teman-temannya. Namun apabila tidak dapat memenuhi gaya hidup yang diinginkan atau seperti teman-temannya, akan muncul perasaan gelisah, cemas, dan takut tidak diterima di komunitas tersebut. Dan yang terakhir adalah dikarenakan overthinking, di mana kita remaja kerap sekali berpikir secara berlebihan dan menyebabkan rasa takut terhadap suatu hal yang memang sebenarnya belum tentu terjadi ke depannya. Nah, ada beberapa gejala yang biasanya ditunjukkan oleh para penderita anxiety, misalkan susah tidur, otot tegang, sulit berkonsentrasi, rasa takut yang berlebihan, dan juga gelisah. Apabila penderita anxiety menunjukkan gejala-gejala seperti yang saya sebutkan tadi, hal apa sih yang bisa kita lakukan untuk menangani gejala-gejala tersebut? Yang pertama adalah mengatur pola pernapasan agar menjadi lebih stabil. Yang kedua adalah melakukan butterfly hug atau pelukan kupu-kupu. Yang ketiga adalah menyemprotkan atau menghirup aroma terapi. Yang keempat adalah dengan meminum coklat hangat ataupun minuman-minuman yang hangat. Yang kelima adalah dengan melakukan curhat kepada orang-orang yang dianggap bisa kalian percaya. Dan yang terakhir adalah melakukan konsultasi kesehatan kepada pihak-pihak yang memiliki wewenang terhadap perihal kesehatan mental, misalkan kepada psikolog maupun psikiater. Nah, tadi ada pembahasan singkat dari saya perihal kesehatan mental dan juga anxiety. Maka dari itu, penting bagi kita semua, baik dari kalangan anak-anak, remaja maupun dewasa, untuk peduli dan paham perihal kesehatan mental. Pahami gejala-gejalanya, namun tetap tidak boleh untuk melakukan self-diagnose. Karena untuk mengetahui apakah kita mengalami gangguan kesehatan mental tertentu, kita masih tetap memerlukan diagnosa oleh para ahli seperti dokter, psikologi, maupun psikiater. Sekian paparan dari saya. Terima kasih. Om Santi Santi Santi.